Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu tentang tahap pencatatan. Tahap pencatatan. Yang pertama adalah tentang jurnal umum. Jurnal umum itu adalah alat untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan waktunya dengan menempatkan setiap akun pada tempatnya. Nah, bentuk dari jurnal umum. Ini adalah bentuk jurnal umum. Pertama kita buat judulnya dulu, ya. Ini adalah nama perusahaan, kemudian periode. Kemudian ada halaman. Yang kedua, di sini ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, kita lihat. Untuk yang ini, kita jelaskan dulu fungsinya masing-masing. Nama perusahaan, ini ditulis apa nama perusahaannya. Ini sebenarnya nama perusahaan dulu, baru jurnal umum, kemudian periode. Periode ini pada akhir periode akuntansi. Misalnya tanggal periode 31 ya, periode 31 April. 30 April misalnya. Nah, ini adalah ya. Kemudian ada halaman. Nah, di sini kita lihat halaman. Ya. Halaman di sini kita lihat, ini halaman, kemudian tanggal. Nah, tanggal ini ada dua kolom. Yang pertama ini adalah untuk menulis tahun dan bulan. Yang kolom yang nomor 4 ini adalah untuk mencatat tanggal transaksi. Nah, keterangan ini adalah akun. Menjelaskan akun di sini, transaksi yang terjadi. Kemudian referensi. Nah, referensi ini ditulis pada saat kita memposting ke dalam buku besar. Jadi pada saat kita memindahkan akun ini ke dalam buku besar, kita tulis di sini adalah kode akunnya. Kalau kita sudah tulis, oh berarti ini akun ini sudah kita posting ke dalam buku besar. Nah, kemudian ini debit dan ada kolom kredit. Mekanisme di dalam debit dan kredit ini, yang pertama itu adalah untuk aset. Aset apabila bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Liabilitas apabila bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Modal bertambah di kredit, modal berkurang di debit. Kemudian pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Nah, ini adalah mekanisme debit dan kredit. Oke, kita lanjut. Contoh transaksi. Berikutnya adalah transaksi yang terjadi pada perusahaan ekspedisi Pak Yuda. Nah, kita lihat. Ya. Yang pertama ini Pak Yuda akan mendirikan usaha ekspedisi khusus ke daerah Kalimantan sebagai modal awal. Ia menyetorkan uang sejumlah 150 juta dan 3 unit mobil box seharga 600 juta. Yang kedua, membeli peralatan kantor berupa 4 unit komputer dan 4 unit printer seharga 18 juta secara tunai. Kemudian tanggal 6, Pak Yuda membayar beban iklan pada sebuah media cetak sebesar 4 juta.
8 April membeli perlengkapan kantor seperti kertas dan alat tulis sebesar 5 juta secara tunai. Diterima pendapatan jasa ekspedisi sebesar 1,5 juta. Nah, itu adalah contoh soal. Kita lihat bagaimana kita mengaplikasikannya ke dalam jurnal umum. Kita lihat nih, ya. Kita lihat dulu, ini adalah kita membuat judulnya dulu. Kemudian ada nama perusahaannya, jurnal umum, periodenya itu 30 April. Kemudian halaman 1. Nah, kita lihat tadi. Tadi itu kan Pak Yuda menyetorkan modal awalnya itu sebesar 150 juta. Nah, di sini kasnya 150 juta. Nah, selain kas, Pak Yuda juga membeli 3 unit mobil untuk sebagai modal. Sebanyak 3 buah, yaitu sebesar 600 juta. Nah, di sini berarti aset berupa kas bertambah 150 juta, kendaraan juga bertambah 600 juta. Jadi modal awal dari Pak Yuda itu adalah 750 juta. Jadi ini adalah modal awal. Terangannya di sini kita tulis modal awal. Kemudian yang tanggal 3. Tanggal 3 di sini Pak Yuda membeli peralatan kantor berupa 4 unit komputer dan 4 unit printer seharga 18 juta. Jadi aset di sini berpengaruh pada harta dan harta. Karena pembelian tunai, harta berupa peralatan kantor bertambah dan harta berupa kas berkurang. Ya, harta bertambah di debit, harta berkurang di kredit. Jadi di sini peralatan kantornya 18 juta bertambah dan kasnya berkurang 18 juta karena pembelian secara tunai. Kemudian yang keenam nih Pak Yuda membayar beban iklan pada sebuah media cetak untuk penayangan 5 kali penayangan iklan sebesar 4 juta. Nah, di sini kas kita berkurang. Jadi masuk di sini kasnya, beban iklan dan kas. Kita lanjut. Tanggal 8 membeli perlengkapan kantor seperti kertas dan alat tulis secara tunai sebesar 5 juta. Nah, sama tadi ini harta dan harta bertambah dan harta berkurang. Keterangannya membeli perlengkapan kantor. Kemudian tanggal 10 diterima pendapatan jasa ekspedisi sebesar 1,5 juta. Nah, di sini kas bertambah, pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah, ingat mekanismenya adalah di kredit. Kasnya bertambah di debit. Nah, ini adalah sedikit contoh di dalam pembuatan jurnal umum. Nah, kemudian kita jumlahkan. Debit dan kredit ini harus sama. Kita lanjut. Oke, kita lanjut buku besar. Buku besar itu adalah kumpulan akun yang mencatat perubahan yang terjadi dalam transaksi keuangan. Jadi, buku besar ini kumpulan akun-akun. Jadi, dari mana dapatnya? Yaitu kita memperoleh informasinya dari jurnal umum. Nah, kita lihat dari jurnal umum. Buku besar ini ada 4 bentuk buku besar. Yang pertama ada bentuk T. Bentuk T sesuai dengan nama bentuknya, yaitu dia hanya berbentuk T seperti ini. Di sini ada nama akun, ada kode akun. Nama akun kita tulis di sini akun, misalnya kita ambil akun kas. Jadi buku besar ini setiap akun memiliki buku besar, jadi mempermudah pengecekan per akunnya. Itu tujuannya pembuatan buku besar.
buku besar nih akun kita tulis, misalnya akunnya kas, nama akunnya kas, kemudian kode akunnya misalnya 111. Ini debit dan di sini kredit. Jadi di sini kita tulis apabila di jurnal umumnya kas itu ada di kredit, berarti kita tulis di kredit jumlahnya. Kalau kasnya ada di debit, kita tulis di debit. Begitu saja seterusnya kalau untuk bentuk T, sederhana. Ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk dua kolom atau dikenal dengan skontro. Nah, bentuk dua kolom ini tetap ada nama akun, kode akun, kemudian seperti ini. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, di sini namanya dua kolom, berarti ada 1, 2. Ada 2 kolom. Ini tanggal. Tanggal ini sama fungsinya seperti di jurnal umum. Ada 2 kolom tanggal. Yang kolom pertama ini adalah tahun dan bulan. Dan sedangkan ini adalah tanggalnya. Keterangan. Nah, keterangan misalnya kas tadi. Oh, kas di debit. Kenapa? Ini, oh, ada pendapatan, penerima pendapatan. Ini kita tulis di keterangannya di sini. Kalau dia debit, tulis debit. Kalau dia kredit, tulis di kredit. Sama caranya seperti yang bentuk P. Hanya di sini lebih lengkap lagi. Kemudian bentuk yang ketiga. Ya, gitu. Nah, jadi tadi kan ada 5 juta, kemudian ada penambah lagi, di kredit lagi 5 juta, berarti kredit dengan kredit, saldo yang 5 juta ditambahkan dengan 10 juta, berarti saldo modal ada 15 juta. Nah, itu sama dengan semuanya seperti itu ya. Jadi ingat, debit dengan debit dijumlahkan, debit dan kredit dikurang, kredit dan kredit dijumlahkan, kredit dan debit dikurangkan. Nah, itu bentuk 3 kolom. Kemudian kita lanjut dengan tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran yang pertama ini ada neraca saldo. Neraca saldo itu adalah sumbernya dari buku besar. Nah, sumbernya dari buku besar. Jadi, neraca saldo itu merupakan daftar terperinci yang berisi saldo-saldo pada buku besar yang disusun di akhir periode akuntansi. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu fungsinya untuk memastikan bahwa jumlah debit dan kredit akun-akun dalam buku besar itu adalah sama. Nah, bentuk neraca saldo itu seperti biasa aja, nama sama seperti jurnal umum. Nama perusahaan, neraca saldonya, periode, ini bentuknya, ini kode akun, nama akun, debit, dan kredit. Kode akun kita tulis. Nah, nama akun ini harus kita susun sesuai dengan urutannya. Misalnya aktiva. Aktiva dulu, aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, liabilitas, baru modal, pendapatan, dan beban. Nah, dari mana kita dapat tadi di awal bahwa neraca saldo itu datanya yang kita peroleh dari sumbernya itu dari buku besar. Kita misalnya kas. Kas kita lihat di saldo. Lihat di sini ya. Ya. Di saldo tadi, itu misalnya kasnya di saldo itu debit sebesar 5 juta. Berarti di sini kas kita ditulis di sini debit 5 juta. Terus kita pindahkan. Kita hanya memindahkan. Setelah itu baru kita jumlahkan debit dan kredit. Nah, apabila debit dan kredit ini tidak seimbang atau tidak sama, itu berarti ada kekeliruan kita di dalam transaksi awal. Tinggal kita cek dari buku besarnya satu persatu. Nah, kemudian setelah neraca saldo tahap berikutnya, kemudian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini fungsinya adalah yang pertama
menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode, ya, sehingga sesuai dengan saldo yang sesungguhnya. Kedua, menghitung pendapatan dan beban selama periode yang bersangkutan. Kemudian tujuan dari jurnal penyesuaian agar setiap akun real khusus aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Nah, besar secara akun nominal, yaitu pendapatan dan beban pada akhir periode menunjukkan besarnya pendapatan dan beban yang harus diakui. Nah, jurnal penyesuaian ini kita buat sebelum kita melangkah membuat kertas kerja. Ya, karena sebelum kita membuat kertas kerja, kita harus ini dulu ya, membuat jurnal penyesuaian. Nah, apa-apa saja, akun-akun apa saja yang perlu penyesuaian? Ya. Yang pertama adalah pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Yang kelima, penyusutan aktiva. Yang keenam adalah pemakaian perlengkapan. Nah, inilah akun-akun yang perlu disesuaikan. Nah, contoh ya, kita ambil beberapa contoh soal. Yang pertama, pendapatan yang masih harus diterima. Nih, masih harus diterima pendapatan bunga untuk 2 bulan. Jadi, seperti ini. Jurnal penyesuaiannya adalah piutang bunga dan pendapatan bunga. Bentuk jurnalnya, jurnal penyesuaiannya itu bentuknya sama dengan jurnal umum. Ya. Kemudian yang kedua, pendapatan diterima di muka. Nah, untuk pendapatan diterima di muka ini ada dua metode penyelesaiannya. Ini misalnya, menerima pendapatan sewa untuk 2 tahun 3 juta, diterima tanggal 30 Juni. Perhitungan biaya sewa yang sudah terpakai sampai bulan Desember adalah terhitung 6 bulan. Ya, kita hitung itu dari 6 bulan, berarti karena ini tanggal 30, berarti kita hitungnya dari bulan Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 6 bulan. Jadi, maka perhitungan kita mau lihat berarti per bulannya berapa? Kan harus tahu. Jadi, 3 juta dibagi 24 karena 2 tahun. Berarti per bulannya itu adalah 125.000. Berarti kali 6 bulan. Berarti 750.000 yang sudah diterima. Nah, di sini ada dua metode penyelesaiannya. Itu yang pertama, dicatat sebagai utang pendapatan atau pendekatan neraca. Di jurnal umumnya itu kas bertambah, sewa diterima di muka tambah sebesar 3 juta. Ya. Ini kalau dalam jurnal umumnya. Bagaimana di dalam jurnal penyesuaiannya? Nah, itu ya. Jadi, demikian penjelasan untuk hari ini. Lebih kurangnya, Ibu minta maaf, mungkin ada yang salah atau segala macam. Kalau ada yang kurang paham, silakan kalian tanyakan, boleh kalian ke sekolah ya untuk menanyakannya langsung biar lebih paham, ataupun seperti biasa ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Minggu depan kita akan lanjut dengan masih tahap pengintisaran, yaitu kertas kerja dan laporan keuangannya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.